semua yang Tuhan. Kita bersyukur dengan cuaca seperti ini, tapi kita masih meluangkan waktu untuk berkumpul di dalam Rengganu dan terima kasih juga untuk Mas Rengganu yang sudah membuka pintu kami jemaat lain juga untuk ibadah kita mulai. Shalom keluarga yang dikasihi Tuhan. Apakah pengorbanan Kristus memberikan kita semangat bertahan, atau kita justru terjebak dalam kehidupan lama yang cemas? Mari kita siapkan hati untuk belajar dari firman Tuhan saat ini lewat ibadah bersama. Kita melakukan ujian hidup jemaat. Jemaat nomor 13 ayat pertama dan ayat kedua. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah namamu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah namamu dan seterusnya. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah namamu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah namamu. Langit bumi ciptaanmu, kami pun anak-anakmu. Datanglah dengan kasih-Mu, Yesus Kristus Tuhan, yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan, yang membawa keselamatan. Lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi. Kaulah juru selamat kami. Kita siapkan hati untuk kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, kita syukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan atas berkat kesempatan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Sehingga kami anak-anak wilayah dan keluarga berkumpul di tempat ini, keluarga mama yang membantu bersama anak-anak, dan boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon kepada-Mu, biar ibadat di tempat ini ada boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kita puji Tuhan sekali lagi dari jemaat nomor 54 ayat 1 dan ayat 4. Nah, kita menyerahkan kepada musuhnya pelita yang bersinar di dalam dunia dan seterusnya. Kita menyerahkan kepada musuhnya pelita yang bersinar di dalam dunia. Tak boleh firman Allah yang sungguh dan teguh, Alkitab yang mulia diambil seterus. Di hari kami Tuhan, Kau tulis sabda-Mu, supaya kami juga setia dan teguh.
kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma pasal 3 ayat 23 dan ayat 24. Pembahasan yang Tuhan ya Allah Bapa kami di dalam kembali lagi kami mengikuti Engkau ya Tuhan. Saatnya kami harus membaca dan mendengarkan sabda kebenaran ya Tuhan. Kami berdosa yang tidak mampu untuk membaca bahkan merenungkan dan melakukan firman-Nya. Oleh karena itu Tuhan kami marilah Tuhan urapi kami satu persatu ya Tuhan, terutama hamba-Mu yang akan merenungkan sabda kebenaran ya Tuhan. Tuhan biarlah sabda-Mu yang jatuh pada sore hari ini boleh kami baca dan kami renungkan, boleh menjadi bagian menjadi berkat dalam kehidupan kami ya Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, ampuni segala dosa dan salah kami ya Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin ya. Amin. Mama saudara sekalian dipersilakan dulu. Kitab Roma pasal 3 ayat 23 dan 24. Edisi baru ayat 23, edisi lama ayat 24. Manusia dibenarkan melalui iman. Pasal 23 karena semua orang berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebus Kristus Yesus. Yang menjadi perikop pada sore hari ini dari firman Tuhan yang terambil dari Roma 3 pasal 23 dan 24, menjadi perikop dari gereja. Pengorbanan mendatangkan perubahan. Sedikit ringkasan yang saya harus bacakan bersama. Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma dengan menjelaskan kedudukan atau status keberadaan manusia di hadapan Allah. Dalam Roma 3 pasal 23, Rasul Paulus menyatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini maksudnya agar setiap orang sadar bahwa manusia sejak jatuh dalam dosa dinyatakan sebagai orang yang tidak benar atau orang yang bersalah dan akan mendapat hukuman dari Allah. Selanjutnya, Rasul Paulus juga menjelaskan bagaimana manusia itu mendapatkan keselamatan. Dalam Roma 3 pasal 24, Rasul Paulus menjelaskan bahwa keselamatan itu diperoleh bukan oleh usaha manusia, melainkan oleh kasih karunia melalui iman pada pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Pengorbanan merupakan suatu pemberian yang didasarkan atas kesadaran moral yang tulus, ikhlas, tanpa pamrih dan tanpa ada kemuliaan. Bagaimana itu diberkati Tuhan? Pengorbanan merupakan akibat dari sebuah pengabdian. Pengorbanan didasarkan atas kasih Allah kepada manusia. Rasul Paulus juga menjelaskan bahwa pengorbanan sebagaimana dimaksud adalah suatu penderitaan yang dilakukan oleh Yesus Kristus sampai kematiannya di kayu salib karena menanggung dosa-dosa dunia yang didasarkan pada kasih Allah kepada manusia. Selanjutnya pada ayat 24, Rasul Paulus menjelaskan tentang dampak dari sebuah pengorbanan. Pengorbanan Tuhan Yesus bukanlah suatu perbuatan yang sia-sia, melainkan berdampak terjadinya perubahan status dalam kehidupan manusia, yaitu manusia yang tidak benar atau bersalah telah dibenarkan melalui iman kepada penebusan Tuhan Yesus di kayu salib. Rasul Paulus juga menyimpulkan dalam suratnya bahwa keselamatan itu hanya diperoleh melalui kasih karunia, yaitu iman kepada penebusan Kristus Yesus. Atau manapun saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau saya lihat dari perikop ini, kata pengorbanan saja luar biasa. Apalagi pengorbanan Tuhan Yesus untuk kita umat manusia. Tidak bisa kita hanya sekedar membicarakan hanya seperti kata pengorbanan. Karena pengorbanan ini panjang dan luar biasa ya.
kita yang manusia biasa saja ini mau berkorban saja pasti bersungut-sungut. Hanya berkorban mungkin waktu kah, kita berkunjung satu dengan yang lain, atau kita berkorban kepada anak-anak kita untuk sekolah, tapi belum dapat pekerjaan, pasti kita berpikir percuma dengan pengorbanan. Tapi di sini Tuhan Yesus berkorban, mati disalibkan mati untuk kita yang untuk menyelamatkan kita umat manusia. Luar biasa. Di sini perubahan ini menuntut kita untuk berubah. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan, bangkit. Apakah dalam kehidupan kita sehari-hari kita bisa melakukan itu? Dalam hal ini, ketika kita berusaha, kita berkorban untuk sesuatu, pasti kita berharap untuk mendapatkan sesuatu. Nah, kalau sesuatu itu kita dapatkan, tidak kita dapatkan, pasti kita kecewa. Apakah kita tidak pernah berpikir bahwa kita selama ini mengecewakan Tuhan yang sudah berkorban demi kita manusia? Pada ayat yang ke-23 itu, dia bilang, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan. Kita semua yang di dunia ini tidak ada yang tidak berdosa. Kita semua berdosa, walaupun tiap hari kita baca firman mungkin dari jam 4 pagi sampai jam 6 malam lagi kita ibadah bersama. Tapi Alkitab bilang kita semua berdosa. Dia mengatakan ini supaya kita sadar bahwa kita ini tidak ada yang sempurna di muka bumi ini. Kadang kita ini supi gereja pribadi, kita pikir orang supi gereja pribadi mengkali dosa pada mati. Padahal Alkitab menuliskan ada dasar bahwa kita semuanya berdosa, telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan kita manusia mungkin bisa berbuat seperti Tuhan. Kodrat Tuhan itu manusia bisa sampai ke sini. Tapi sebagai manusia yang lemah, ya, tidak ada dalam satu hari pun, dalam satu detik pun kita tidak berbuat dosa. Mungkin kita tidak berbuat, tapi kita berpikir. Di sini Tuhan menuntut, dalam firman ini dia menuntut perubahan, pengorbanan mendatangkan perubahan. Kalau bisa ketika kita merenungkan pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu luar biasa bagi kita, apakah kita mau berubah? Tidak segampang itu. Tapi Tuhan begitu mengasihi kita, walaupun kita dibuat dosa yang tidak pernah putus. Mungkin bapak memang baca Alkitab, ini betul mulai dari pas bahwa, tapi mungkin sebagai manusia kita dengar, buka pintu kamar, mungkin sudah berpikir, ini hidup seperti apa, atau mau kemana, mau buat apa, itu satu pikirnya kadang-kadang membuat aku berat. Atau Oma Ani, anak-anak walaupun sebenarnya, tapi pasti masih berpikir, masih ada. Dia bisa berkorban, bisa ini kenapa sampai itu kata-kata dong bisa cari kerja, pasti mau. Tapi Tuhan Yesus mau, padahal dia sudah ini perjalanan dia dolorosa yang sudah luar biasa di rumah. Sudah 7 minggu kita jalani, tapi kita hanya ke gereja pada ini, tapi kita tidak merasakan pada saat itu Tuhan Yesus mengalami penderitaan itu. Bapak Mama yang berkati Tuhan, hari itu yang diberkati Tuhan. Mari kita merenungkan kembali sebenarnya ketika kita merenungkan kembali kita kembali ya kenapa kita tidak bisa berbuat, kita tidak bisa melawan ini, kita punya keinginan, kita mau yang sebenarnya kadang-kadang menyesatkan anak-anak. Kadang orang tua nasihat itu baik, tetapi ketika dia tidak bisa menerima dengan baik, pasti ada mengomel. Padahal orang tua tidak ada orang tua yang mau supaya anaknya itu tidak baik. Pasti mau supaya anak-anaknya baik. Itu pengorbanan orang tua. Kita seorang ibu ini kadang-kadang kita pengorbanan. Mau bilang, tahu nih kalau bapak, mau di pengorbanan itu dia mencari nafkah. Tapi dia bisa cari nafkah. Pengorbanan ibu-ibu ini terkikis dari pikiran, dari ini kekuatan, memiliki kerja-kerja. Kau tak pikirin hari mau bikin apa.
Sedangkan potong fisik kadang-kadang susah sanggup, ya suraba ini, raba itu, demi suami dan anak-anak, demi keluarga itu pengorbanan yang luar biasa. Tapi kadang-kadang enggak terus menerima. Atau karena apa? Tidak mama susah, ngomong bagus juga ngomong betul yang mau kerja satu sini. Tapi kalau bisa direnungkan, kalau seorang ibu, seorang mama, seorang perempuan itu dia pengorbanan ini luar biasa yang tidak bisa dihitung, tidak bisa dibayar, tidak bisa dibalas. Bayangkan seorang ibu pengorbanan mulai mengandung, melahirkan, mengurus sampai anak besar bahkan menikah, siapa sih ngomong pas berpikir kakak Rio di sana, kakak Ria di sana, pikir itulah pengorbanan seorang ibu. Pengorbanan seorang bapak, dia keluar begitu dia sudah kerja di kantor sudah pegawai di tanggal 1, tapi dia mesti pikir sama Tuhan, apa lagi yang Tuhan. Jadi pengorbanan kecil-kecil di dalam kehidupan kita terkadang kita sepelekan. Kita anggap orang tua aku mau dia merasa aku membuat suci. Dia merapain dia pun suka biar dia sakit biar dia suka. Tapi kalau kita tidak mengorbankan waktu, tidak mengorbankan fisik, segala macam, senada kita main, senada kita makan, tapi itu semua masak, bapak udah mau makan, mengomel, senada rasa damai, senada rasa sukacita. Jadi Tuhan Yesus berkorban, karena dia sangat mengasihi kotong, dia sangat mengasihi walaupun kotong buat dosa, dia sudah habis, sudah putus, kalau kita dia sudah dihina, disiksa, disalibkan, dipaku. Siapa yang mau? Kalau betul bisa mau. Dia mau kasih di dunia sama. Tapi Tuhan Yesus diputus menjadi bersama manusia untuk memikul semua dosa kita semua. Tidak ada manusia yang berubah dari dosa. Pendeta yang tiap minggu dia berdoa sampai putus kayu waktu, tetap dia berdosa. Nah, Tuhan sudah disalibkan mati untuk menyelamatkan kita dari segala perbuatan dosa kita. Bapak Mama yang diberkati Tuhan, adik-adikku yang diberkati Tuhan, mari pada sore hari ini saya bukan pendeta, bukan penyindir, bukan apa-apa, tapi saya mau mengingatkan kepada kita semua bahwa setiap pengorbanan pasti membutuhkan perubahan. Siapa yang mau berkorban dan tidak ada perubahan. Siapapun dia mau sabar bagaimanapun pasti kalau dia sudah berkorban, pasti dia mengharapkan sesuatu yang terima. Nah kalau Tuhan sudah berkorban, pasti dia juga mengharapkan supaya dia umat kalau bisa berubah, bertobat. Dia suka kasih cuma-cuma ini keselamatan kepada kita, tapi apa yang kita lakukan? Siapapun yang melakukan pengorbanan ini karena dia sangat mengasihi. Tuhan sangat mengasihi kita umat manusia. Kalau dia tidak mengasihi, kalau dia begitu berarti dia sama seperti manusia. Makanya dia punya kemuliaan Allah. Kita tidak bisa sampai di kodrat itu. Kalau kita mau punya kemuliaan, bukan manusia, bisa lihat satu tertentu sombong. Manusia ini bisa sedikit kasih sombong. Dia rajin gereja saja, pasti dia sombong. Itu dia benar sombong rohani, katanya. Kalau di gereja itu tidak ada dosa. Maka di gereja dia menyanyi sama-sama pikiran hilang. Begitu dia injak kita gereja, turun pertama pikir. Kita tahu semua anak dan bermasuk. Begitu injak pintu, baru-baru, woi ini anak taruh di kursi sini kok. Itu mereka pikir besar. Jadi Tuhan ini luar biasa. Kalau omong tentang pengorbanan, ini kita tadi kemarin terima ini renungan ini tidak terasa bisa bisa. Dengan Tuhan omong tentang pengorbanan ini kayaknya pengorbanan Tuhan Yesus itu luar biasa. Itu mulai dari mana? Tapi karena hikmat yang kita minta dari Tuhan, kalau bisa sedikit daripada itu, Tuhan bisa pengorbanan ini tidak gampang. Jadi kalau kita mau berkorban, kalau bisa kita berkorban dengan ikhlas seperti yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita pada sore hari ini.
Tuhan berkorban, Tuhan rela mati untuk kita yang berdosa. Dia menyelamatkan kita. Kalau kita hanya berkorban untuk kita pun suami, kita semua comel. Kalau satu beda. Kita berkorban untuk ketemu istri, ketemu comel. Bapak boleh mau dan Bapak ada sini. Ini firman ini sore, malam. Atau anak-anak yang orang tua sudah berkorban. Kalau bisa sekolah di sekolah. Bukan duduk di sini, di sana. Sebentar surat dari sekolah sudah. Kesian pengorbanan orang tua. Dia harus berpikir bagaimana menyekolahkan, minta maaf menyekolahkan mama sendiri. Mama harus berpikir sebagai seorang bapak, sebagai seorang mama untuk anak-anak. Walaupun kakak yang sudah bekerja di Jakarta, tapi mama sudah berpikir dia baik-baik kok, pasti harus telepon tanya, baik-baik kok, sehat kok. Sebagai orang tua dia punya anak-anak yang masih bersekolah. Kita semua orang tua ini punya tanggung jawab yang luar biasa. Nah, pengorbanan orang tua terhadap anak-anak itu dia masuk dari anak-anak itu berhati. Kalau suka sekolah pasti berharap untuk anak-anak bisa dapat kerja. Kalau suka kuliah, kalau sudah berharap anak-anak dapat kerja. Apalagi kalau ketemu setempat jual tanah, jual sawah, jual oto, pasti ketemu kemana lu, ketemu kemana mobil. Tapi di sini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita. Biarlah pengorbanan itu kita korbankan dengan rasa kasih. Kalau kita berkorban dengan rasa kasih, tidak mungkin kita kembali apa yang kita sudah berikan. Di sini di firman yang ayat yang ke-23 itu kalau saya berpikir begini. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tapi di ayat yang ke-24 Tuhan menjamin pada firman itu. Dan oleh anugerahnya telah dibenarkan dengan cuma-cuma melalui penebusan dalam Kristus Yesus. Cuma-cuma. Tanpa dia bilang kita harus berdoa tiap hari supaya keselamatan ketemu. Tapi keselamatan sudah ada bagi kita semua lewat penebusan, lewat penderitaan Tuhan Yesus saat ini. Dia harus disalibkan, mati untuk keselamatan. Jadi kalau kita sudah berkorban, kita sudah bantu ketemu tetangga. Mungkin dia anak sakit 2 kali dia bapak dan mama. Itu satu pengorbanan untuk kita. Kemarin dia sudah pikir, kita bilang semuanya. Sehat sudah, yakin bahwa sehat. Kasihan, begitu sakit, mama jenis semua cepat-cepat duduk ada putih semua. Ini baru bisa balas semua itu. Tapi ketika firman datang mereka bilang, hanya Tuhan saja yang bisa membalas semua pengorbanan. Yang tidak sampai hanya lewat doa di WA, kita berterima kasih, kita bersyukur bahwa itu doa luar biasa. Jadi kalau semuanya dengan kasih, pasti ketemu itu bahagia. Dan kalau saling tolong menolong dalam berat ringan yang ketemu merasa itu bahagia. Tapi kalau ketemu belum menolong ketemu semua ngomong dari injak pintu, kasihan itu orang ketemu. Biar ketemu semua ada di semua. Tapi lewat film kita percaya, kita yakin ketemu semua meyakini ini semua. Bahwa dikatakan bahwa semua berdosa, tetapi dengan cuma-cuma nih Yesus memberikan ketemu keselamatan. Apalagi yang kurang. Mama-mama pun yang terkasih, bapak-bapak, bapaknya 2 orang, adik-adik. Mari pada sore hari ini. Kita jangan bosan-bosan merenungkan selama perjalanan Yesus untuk menuju ke penyaliban dan kematian. Beta bilang begitu diri, mungkin saat Tuhan itu saudara penolongnya. Karena beta menyeru ini sakit dari mana pun. Dia bilang begini, Tuhan Yesus sekarang sengsara. Ketika Tuhan mati dan bangkit, berarti sakit itu akan sembuh. Itu yang kita aminkan. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, dalam beta penderitaan, kita semua punya penderitaan, pasti dipulihkan.
Tidak ada yang tidak dipulihkan. Karena dia sudah bilang dalam kitab suci. Yang mendukung firman Tuhan pada sore hari ini terdapat juga pada Yohanes pasal 3 ayat 16. Kakak minta tolong baca. Yohanes 3 pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan meroleh hidup yang kekal. Bukan saya mau bilang ke Tommy meragukan, tapi kita saling mengingatkan. Ini bisa punya diri, tak usah di mana-mana. Mungkin semua ketemu di rumah tangga kita seperti penuh keraguan. Ketika semuanya susah 2 kali, ini betul-betul kita bayangkan bahwa ini, aduh kita khawatir, kita ragu, tapi itulah. Karena ada suara lewat betul saudara, bilang Tuhan sekarang menjadi dengan kasihnya Tuhan pasti memberikan kebaikan. Dengan kasihnya pasti semuanya sembuh seperti kali. Jadi bagi ketemu yang punya semburan, mau anak sakit, mau kekurangan, mau apapun, mari kita percaya dan kita yakin kita lakukan. Tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya pasti apa yang mungkin untuk saya. Jangan terlalu banyak. Buat mama, buat saudara sekalian yang bisa bersama-sama mengaku sedikit. Oke. Jadi kalau ini ya, nanti kita tambah sih. Kita rame-rame. Kita tidak lebih dari sempurna. Jadi kita berbagi saja. Bukan saya juga, bukan siapa. Maupun juga mungkin kita melakukan hal ini untuk saling menguatkan. Kalau dalam bacaan firman Tuhan itu memberi manusia dibenarkan melalui kadang-kadang tadi pengorbanan itu merupakan satu wujud kasih Allah yang akan dikodemani sebagai bagian daripada iman yang harus ditanggung oleh harus diyakini oleh setiap kita. Yang berikut, melalui iman juga akan melahirkan sebuah perbuatan. Pertanyaannya, dasar apa iman kita akan melahirkan sebuah perbuatan? Dasar kasih Allah. Seperti ayat 27 misalnya. Jadi itu bukan persoalan berbuat karena supaya orang lihat kita, bukan berbuat supaya orang kenal kita, tetapi berbuat karena dasarnya sudah ada. Dia punya dasar, dia kita kasih kepada Tuhan manusia. Kalau dalam hal berbagi, tentu ada yang telah membagikan sesuatu kepada kita. Kalau kita mau jujur bahwa kita manusia ini kita tidak pernah kuat, kita tidak pernah bisa kalau orang tidak pernah memberikan kepada kita dukungan. Saya katakan seperti begini, sesekali saya akan orang bilang itu baik, bagus. Dalam perasaan saya terima kasih karena sudah keluar. Ada yang saya rasa bahwa itu ada yang menguatkan saya. Tapi kalau setiap saat kalau orang bilang itu salah dan salah dan salah, hanya ditujukan kepada saya rasa saya pulang menguatkan. Siapa yang bisa berharap supaya hal itu terjadi untuk dirinya? Karena hukum Taurat itu dia ada itu untuk mengoreksi kita.
Karena manusia itu pada dasarnya sudah ada dosa. Sebab itu, dalam bacaan firman Tuhan, kita dibenarkan oleh karena iman. Nah, terlepas daripada kehidupan kita setiap hari, kelak nanti kita akan menyatu dengan iman dalam roh dan jiwa. Yang jadi pertanyaannya, adakah imanmu itu mendasari akan firman Tuhan itu kepada Yesus yang telah berkorban atau tidak? Kalau iya berarti Anda selamat. Kalau tidak, Anda mau kemana? Saudara mau kemana? Karena kita percaya bahwa ada sesuatu yang menolong kita dan kita juga yakin bahwa di dalam Tuhan ada keselamatan. Dasar-dasar inilah orang Kristen terpanggil untuk melihat pengorbanan dan iman yang tumbuh dengan orang percaya. Sampai di sini saya kembali ke firman. Terima kasih. Saya mencoba menambahkan sedikit dari kebenaran firman Tuhan bagi kita pada sore ini, yaitu dengan tema pengorbanan Yesus yang membawa perubahan. Pengorbanan Yesus membawa perubahan. Ketika kita telah membaca dari ayatnya yang ke-24, oleh karena kasih karunia dibenarkan dan cuma-cuma pada penebusan darah Kristus Yesus, kita telah diselamatkan. Nah, bagaimana kita merespon pengorbanan Kristus, pengorbanan Yesus bagi kita? Ketika kita sudah diselamatkan, apakah kita mau katakan bahwa saya sudah diselamatkan dan saya tetap berdiri atas kehendak saya bahwa saya sudah diselamatkan dan saya tetap berbuat apa saja? Tapi ketika kita sudah diselamatkan, bagaimana kita mengerjakan keselamatan kita? Karena pengorbanan Tuhan Yesus sudah sampai di atas kayu salib, dia kata sudah selesai. Tapi apakah kita mau mengerjakan keselamatan kita sampai kita katakan bahwa sudah selesai juga? Tentunya tidak. Jadi kita harus mengerjakan keselamatan kita sesuai dengan pengorbanan Kristus. Kristus sudah selesai dan jelasnya apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Ketika kita masih diberi kesempatan, kita ada di kehidupan ini. Sudah dijelaskan melalui Ibu Diaken. Tapi mari kita tetap merespon firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Boleh pikiran kita, lewat tutur kata kita, lewat sikap tindakan dan perbuatan kita, itu kita terus mengalami perubahan. Dan sampai saat itu kita dengar bahwa Tuhan sudah melakukan perubahan. Itu dosa kita sudah diselamatkan. Jadi kita terang-terang saja, kita diam-diam saja, kita santai-santai saja. Dan apa yang kita lakukan sesuai dengan kehendak kita sebagai manusia. Perubahan itu menuntut kita agar kita terus melangkah dan pasti bersama Kristus. Karena itu mari kita dalam kehidupan kita tiap-tiap hari, kita kelola kita punya pikiran, kita kelola kita punya hati, sehingga apapun yang kita lakukan itu benar-benar sesuai dengan kehendak Kristus, bukan sesuai dengan kehendak kita manusia. Sudah dijelaskan tadi. Ketika kita melakukan sesuatu, mungkin kita tidak boleh bersungguh, atau ketika kita melakukan sesuatu yang kembali ke hati dari kejujuran, ketika melakukan sesuatu yang tidak ada dusta, tidak ada kebohongan dalam diri kita harus melakukan sesuatu dan penuh cinta kasih. Kalau orang mau rela berkorban, itu betul-betul dilakukan dengan tulus hati dan penuh cinta kasih, tanpa ada embel-embel di belakang. Ketika dia memberi, dia tangan kanan, tangan kiri tidak tahu. Ketika dia memberi tangan kiri, tangan kanan tidak tahu. Atau ketika dia memberi tangan kanan, di belakang sudah semua sudah tahu bahwa saya tadi kasih dia begini, tapi apa yang dibalas terhadap saya? Kasih Allah itu kasih yang cuma-cuma bagi kita. Mari kita lakukan kasih itu dengan ketulusan dan cinta kasih. Jadi mari kita terus melakukan mengerjakan keselamatan kita masing-masing. Ketika Allah sudah selamatkan kita kerjakan keselamatan kita masing-masing sesuai apa yang telah dilakukan. Dan sampai pada akhirnya
Saya pernah baca di firman Tuhan bahwa kita yang tertinggal. Kita yang lebih dahulu mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi pada akhirnya kita orang yang terdahulu mendengarkan firman Tuhan. Pada akhirnya kita yang tertinggal di belakang. Kita tidak mencapai target kita, yaitu memperoleh keselamatan. Dan pada akhirnya kita yang tertinggal. Atau karena apapun yang kita lakukan, kita anggap itu biasa-biasa saja. Tidak bisa ada pertobatan lagi. Kalau tadi sudah gereja, sudah doa, minta ampun dari pulang, apa yang kita lakukan pasti diampuni dari kita lakukan. Dan sampai firman Tuhan berkata bahwa bangsa ini datang memuliakan aku dengan musiknya, tetapi hatinya masih jauh dari Tuhan. Percuma saja mereka berkata. Jadi mari kita merespon firman Tuhan bahwa Dia sedang membawa perubahan dalam kehidupan kita lewat pengorbanan dari atas kayu salib. Mari kita berusaha sehingga perubahan itu terus terjadi dalam kehidupan kita tiap hari. Dan hanya hari ini berubah, tapi besok tidak berubah. Lusa kita berubah, pula lagi kita tidak berubah. Dan perubahan itu harus terjadi dalam kehidupan kita tiap hari. Dalam perjalanan kehidupan kita, dalam kehidupan kita terhadap Kristus. Mungkin ini saja saya bisa berbahas. Istri paling berat serasa kita seharian bergumul dengan pengorbanan karena itu wajib. Tuhan telah mewajibkan dirinya untuk pengampunan kepada kita dan kita harus ikhlas bekerja supaya ada perubahan. Perubahan itu kita menangkan orang-orang yang mungkin tidak ada perhatian terhadap kita. Sejauh-jauh waktunya kita sekeras-kerasnya orang pasti dengan kasih yang ada di kita bekerja bukan untuk orang itu, kita bekerja untuk Tuhan, maka tidak ada beban. Apa kita membebani karena orang ini saya bekerja, karena ini jadi harus saya laksanakan tugas, mengorbankan waktu saya. Kalau kita berpikir bahwa kita bekerja untuk Tuhan karena Tuhan lebih dahulu mengorbankan dirinya bagi kita, maka itu juga yang kita lakukan demi keluarga kita, demi anak-anak. Jadi tanpa lelah, itu adalah kewajiban seseorang yang Tuhan. Itu yang berjuang siang dan malam. Kalau tanpa seorang yang kuat mengikuti Tuhan, maka keluarga itu akan hancur. Mungkin kita semua ini sudah rasa bahwa seorang ibu dalam rumah tangga tidak kuat, keluarga akan lari satu-satu dan tidak ada orang mati. Pengorbanan Kristus itu sudah dengan cuma. Itu kita bekerja bukan orang-orang yang ada di sekitar kita bekerja untuk Tuhan. Karena Tuhan dengan cuma-cuma telah mengorbankan waktu tenaga bahkan mati di kayu salib kita karena kasih. Maka kita juga mengasihi, kita juga menjalani kasih itu kepada semua orang. Mungkin itu. Ya, kalau bicara mengenai kalau saya berbeda dengan orang. Intinya segala sesuatu berkorban, tidak satu yang begitu saja langsung bicara segala sesuatu berkorban. Maka contoh saja, kita ketika dulu masih rumah, kita bebas kemana-mana saja, kita mau bikin apa bikin. Tapi ketika kita sudah menikah dan sudah punya anak, kita punya kebiasaan dulu. Artinya kita mengorbankan kita punya kebiasaan dulu. Jadi terus kita punya anak, punya tangga. Jadi bagaimana supaya anak bisa bertumbuh baik, sampai besar, dan setelah mereka besar, mereka sekolah. Bagaimana supaya mereka bisa sekolah sampai selesai pendidikan. Itu kita semua kita mengorbankan kita punya ini segala sesuatu supaya anak pun bisa berhasil. Salah satu contoh tuh mungkin makanannya orang punya uang banyak saja yang tanpa dia
punya apa-apa. Kalau soalnya saya rasa mungkin maka 90% orang itu harus ada. Itu korbankan kita punya SK. Ini apa, bagi pegawai, korbankan itu SK, dari SK itu pengorbanan juga. Nah, ini apa, ini gak ada mungkin sertifikat tanah atau apa jual tanah macam itu kan mengorbankan semua demi apa sesuatu yang perubahan supaya kita bangun rumah kan kita biasa-biasa nah kita usaha kita mengembangkan kita punya sesuatu supaya kita panggil dan biasa-biasa lagi seperti itu. Itu kan perubahan gitu. Kita merubah kita punya keadaan yang dulu biasa-biasa menjadi yang apa luar biasa, menjadi luar biasa. Sekarang kita lihat sekarang kita manusia saja mau berkorban apa saja untuk kebaikan anak-anak kita. Menurut dulu dari sejak pagi dan hati tersudah sakit yang anak itu masalah itu bilangnya sudah punya uang ada 6 anak itu ada yang kita bagus saya besok kumpul kemarin sudah angkat diri penanya sebagai orang pelaku di sana bilang kemarin itu anak belum keluar kemarin tahu pergi bilang kasus sudah sampai kejaksaan sudah sampai artinya itu orang tua walaupun anak lo mau bikin kejahatan tapi kira-kira orang tua mana yang membiarkan itu tinggal yang merasa begitu tidak ada itu biar sebaik kita orang tua yang manusia saja yang kita yang terbatas saja kita punya hati untuk mau mengorbankan apa saja jadi ketemu anak itu jadi baik supaya kita anak keluar kan ini apa jadi baik gitu. Apalagi ini kan kita berbicara tentang Tuhan Allah juga seperti itu. Nah, kita manusia saja punya hati untuk mengorbankan apa saja untuk ini apa ini anak kita punya anak-anak punya kebaikan kita punya kebaikan pakai keluarga jenis satu kebaikan itu kita harus rela berkorban. Nah di sini Allah juga begitu ya kan di kita manusia ini kan kita tidak serta-merta harus begitu saja. Dia yang punya kuasa buat kita ada, dia yang menciptakan kita ada. Begitu dia lihat bahwa dia punya ciptanya adalah kita manusia yang sudah jatuh dalam dosa yang di sini sudah kehilangan kemuliaan Allah. Bagaimana cara supaya kita ini menjadi mulia kembali, begitu menjadi baik kembali dari yang manusia tidak benar menjadi benar. Begitu. Hari itu tidak ada cara lain tapi harus melalui satu pengorbanan. Jadi bicara Allah saja sudah berkorban, masa kita manusia tidak berkorban. Jadi kalau bilang bicara pengorbanan, memang segala sesuatu berkorban. Kita dunia dan segala itu termasuk ini sama. Tapi pengorbanan Yesus karena Allah mau mengorbankan anak Yesus. Kalau kita mau lihat kan namanya anak itu kita banyak anak saja. Jadi satu orang berani ambil kita pegang kita anak, kita terima, tidak berani apa om kita anak atau kuda kita tidak akan terima. Apalagi Yesus anak satu-satunya, memang anak kan rumah saripan. Kalau orang tidak punya anak banyak keluarga rumah tangga yang berantakan, sampai cerai itu gara-gara tidak punya anak. Tapi ada keluarga juga yang berhasil disatukan kembali itu karena punya anak. Jadi anak itu jadi anak tidak memiliki anak satu-satunya. Demi kita semua. Jadi intinya itu segala sesuatu semua termasuk kita manusia di selama ini berkorban dan mengorban apa yang berkorban itu adalah Yesus yang dikorbankan oleh Bapaknya sendiri dan kita sebagai manusia juga demi sesuatu yang baik demi perubahan dalam keluarga kita rumah tangga kita demi anak-anak kita juga harus mau berkorban. Jadi masalah berkorban itu salah ini manusia bisa berarti tapi memakan enak kita berkorban untuk bekerja dulu kita tidak betul enak-enak saja kalau memakan enak kita harus rela berpanas-panasan rela sampai kering atau keluar apa dari kita punya tubuh supaya kita bisa makan kita bisa pegang uang kita harus berkorban. Jadi pengorbanan itu namanya pengorbanan itu hanya saja dia sudah berkorban untuk kita sekarang apa yang kita buat di sini mereka keselamatan kepada kita secara hidup. Bukan berarti kita berpangku tangan karena kita sudah diselamatkan ya kita menghentikan. Tidak, kita harus Tuhan Yesus begini kita kira-kira apa yang kita buat kita bisa membalas ini. Yesus punya kebaikan, Allah punya kebaikan, tetapi kita tidak bisa balas ini. Kita manusia tidak pernah membalas ini, tapi apa yang kita buat itu kita harus setia dan tekun mendengar dan melakukan apa yang dia mengatakan. Itu saja.
mengumpulkan kebenaran yang ini. Di sini pengorbanan Tuhan itu hanya melakukan kita dan kalau kita diam saja kita benar melihat pengorbanan itu kita menyesali perbuatan dosa kita dan kita melakukan lebih baik dari marilah kita sama-sama melakukan akan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari tanpa lelah, tanpa bosan-bosan, tanpa melakukan semua karena Tuhan tidak melakukan semua. Amin. Kita menemukan hidung jemaat dari 355 ayat 1 dan 3 sampai 9. Hidung jemaat nomor 355 ayat 1, 2 dan 3. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan, selamat datang, jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah. Yang seterusnya. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan, selamat datang, jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar, dirilah Yesus jangan gentar, hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jangan kau lupa Ia serta perintah kasih-Nya, patuhilah. Mari dengar lembut suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Doa kasih sayang anak-anak ini dan adik. Amar dulu adik masuk ke dalam sama-sama masuk dalam doa kita berdoa. Ya Tuhan, doa kami dalam kerajaan surga. Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, sertikan hidup kami. Bapa yang selalu hidup dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, mengucap syukur dan minta terima kasih ya Tuhan. Kami boleh beribadah, kami boleh memuji membesarkan nama Tuhan. Bukan kami mendengar sabda kebenaran Tuhan. Biarlah sabda kebenaran ya Tuhan yang tersendat di kami renungkan. Tidak lalu begitu saja dari kehidupan kami. Tapi marilah sabda Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Berbuat kuasa roh kudusnya ya Bapa. Dapat menuntun kami, memimpin kami, menopang kami dengan firman-Nya. Kami dapat melakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa di dalam kerajaan surga Bapa yang Maha Kuasa,
sebagai mama bukan sebagai anak dalam rumah tangga ini. Maka selalu ada dalam keluarga ini, selalu menopang anaknya sebagai seorang ibu, seorang mama bagi anak-anak Tuhan, untuk memberikan baginya hikmat yang datang dari karunia Tuhan. Dia sanggup, dia mampu untuk melayani anak-anak yang sudah Tuhan titipkan bagi hamba. Biarlah semua yang anakmu lakukan bagi anak-anakmu demi masa depan anakmu ya Tuhan, demi masa depan anak-anak bagi hamba di sini. Tuhan memberikan hikmat baginya, agar dia mampu memberikan teladan yang baik bagi anak-anak ya Tuhan. Agar biarlah dalam pendidikan anak-anak yang masih dalam bangku pendidikan SMA ataupun ada yang kuliah, yang sudah selesai pendidikan, Tuhan menopang mereka, Tuhan menyediakan berkat pekerjaan bagi mereka, Tuhan menyiapkan keberhasilan bagi mereka. Maka dalam pendidikan surga sebagai seorang ibu yang merasa tanggung jawabnya berat dan luar biasa ya Tuhan. Oleh karena itu kami menatap ibu kekasih ini ke dalam kasih Tuhan. Tuhan memberikan dia kekuatan, kesehatan, umur panjang, agar dapat melayani anak-anak ini dengan baik. Anak kasih kami ada yang boleh memenuhi ulang tahun yang ke-25 kemarin. Biarlah dengan usia baru, usia yang Tuhan tambahkan bagi mereka, boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, bagi orang tuanya, bagi adik-adik saudaranya, dan bagi sesama. Tuhan memberkati masa muda anak ini ya Tuhan. Walaupun pergumulan dalam hidupnya Tuhan, Engkau tahu, menjawab sepenuh kasih dan kehendak-Mu. Ya Tuhan, ya Allah kami di dalam kehidupan surga. Bagi kami semua yang hadir Tuhan, dengan pergumulan kami masing-masing, baik seorang yang baik sebagai ibu rumah tangga, ataupun bagi kami yang sebagai PNS, sebagai pegawai swasta, sebagai karyawan. Biarlah semua ini Tuhan memberikan hikmat kemampuan dalam semua tanggung jawab kami sebagai ibu rumah tangga. Tuhan menambahkan kami hikmat, kami dapat melakukan tanggung jawab kami dalam rumah tangga dengan baik. Bagi bapak-bapak yang ada, Tuhan juga memberkati mereka dalam mendukung kami sebagai mama, sebagai ibu. Anak-anak yang ada Tuhan dengan pergumulan pendidikan mereka masing-masing, atau pergumulan apapun Tuhan dalam masa muda mereka, kami taruh yang Tuhan kasih. Ya Tuhan Allah kami di dalam kerajaan surga, jemaat kami di Rayon 2 ya Tuhan, yang pada saat ini tidak sempat hadir dengan berbagai alasan, dengan berbagai kesibukan dalam keadaan yang tidak berdaya dan sakit. Kami taruh mereka semua ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan ada bersama mereka di rumah mereka masing-masing, di tempat tinggal mereka. Tuhan merawat mereka, Tuhan melihat mereka, bahkan Tuhan mau memberkati mereka satu persatu. Tuhan Allah kami di dalam kerajaan surga. Ke kami yang hadir Tuhan, dengan pergumulan hidup kami masing-masing, Tuhan akan menjawab sepenuh kasih dan kehendak. Bapa kami di dalam kerajaan surga, para kami diaken, penatua dan pemaja di Rayon 2, kami taruh semua tanggung jawab kami ini dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Biar Tuhan selalu memberikan kemampuan hikmat kepada kami, agar kami dimampukan oleh Engkau ya Tuhan, agar kami boleh menjalankan tugas tanggung jawab kami dalam Rayon 2 dengan penuh tanggung jawab dan dengan penuh kasih. Kami juga mendoakan kedua pendeta kami ya Tuhan yang melayani di gereja orang tua, yang selalu memberkati dalam tugas dan pelayanan mereka. Bapa di dalam kerajaan surga kami juga menaruh bangsa dan negara kami, khusus bangsa Timur dan terkhusus lagi di LSS. Tuhan, Engkau melihat kami satu persatu dalam kehidupan kami masing-masing, baik kami orang tua, baik anak-anak kami yang masih bertumbuh, bahkan yang sudah dewasa, bahkan yang masih kanak-kanak, baik Tuhan, atau orang tua yang sudah berambut putih, yang sudah tidak mampu dan tidak bertahan. Kami taruh semua yang kami kasih. Maka di surga, anak kasih kami Yesus, Tuhan yang sakti boleh melalui masalah dan taruh dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan merangkulnya, Tuhan memulihkan dan dia selalu kuat, dia sabar, dan dia selalu mengerahkan hati pikiran kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan, karena Tuhan yang sanggup memberikan keputusan
keputusan yang pasti. Dua orang tuanya yang aku umur dan tanpa kebenaran biarlah semua yang terjadi dalam kehidupan mereka semata-mata tidak akan lebih dari bagaimana Tuhan kami harus dalam komunikasi apapun yang aku jalani sampai keputusan dan kami percaya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, inilah ucapan kami, syukur kami ya Tuhan. Setiap persembahan yang sudah kami berikan, khusus persembahan dari Mama, kasih Tuhan. Kita tahu akan tubuhmu dan anakmu. Lewat persembahan syukurnya Tuhan, Engkau menjawab syukur kami. Ini persembahan kami. Kami taruh dalam kasih. Anak-anak Tuhan yang wilayah dunia mengalami sakit yang Tuhan yang tidak pulih di sini. Kami percaya Engkau lebih tahu ya Tuhan. Tidak perlu kami sebutkan mereka satu persatu. Tapi Engkau tahu. Engkau sendiri akan menjamah. Engkau pulihkan lewat kuasa Dia. Oleh karena itu Tuhan kami taruh kami semua wilayah dua. Ikat satukan kami dalam doa kasih. Dan menyertai kami tidak di malam hari yang depan kami. Demi itu. Dan menjaga melindungi kami dari tanggal masing-masing. Biarlah pada malam hari ini Tuhan menjaga kami, melindungi kami. Sehingga pada malam hari ini kami boleh inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami ya Tuhan. Ampuni segala dosa kami Tuhan dan sempurnakan doa kami. Kami di dalam nama Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Penjawab doa kami ya kami semua. Amin. Terpuji nama Tuhan. Dari sidang jemaat nomor 363. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya dan seterusnya. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku. Waktuku miliknya, bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya, bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Ya Tuhan, ya Tuhan, kami kembali yang kepada perjudian Tuhan. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam ibadah kami dari awal dengan hingga akhir. Biarlah pertemuan kami ini Tuhan tidak berlalu begitu saja. Biarlah Tuhan boleh menjadi berkat jika kami kembali dalam rumah tangga kami. Inilah doa kami Tuhan, inilah ucapan syukur kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom.